Siapa sih malam-malam bertamu ketuk pintunya keras banget. Baunya juga sangit kayak daging gosong. Halo Sobat Wengki, kita bertemu lagi. Semoga kabar kalian baik. Perkenalkan, ini Nadia, asal dari Kendal. Dia seorang ibu rumah tangga, usianya 30 tahun. Bersuami dan sudah dikaruniai satu anak laki-laki, saat ini masih domisili di Kendal. Nadia mempunyai cerita seram semacam urban legend di Kendal saat usianya 5 tahun. Namanya Wekchuli. Begini ceritanya. Di sekitar tahun 1999 di Kendal, tidak diketahui hari apa, terjadi satu kecelakaan bus yang tragis di masa itu. Dikabarkan sebuah bus menabrak warung bensin di pinggir jalan karena menghindari seorang pemotor yang lawan arah. Karena menabrak warung bensin, bus itu terbakar hebat. Sekitar 30 orang di dalamnya meninggal karena tak sempat menyelamatkan diri. Zaman itu telekomunikasi belum secanggih sekarang, warga tidak bisa memanggil pemadam kebakaran. Dengan cepat, warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah api padam dan kondisi di dalam bus dianggap aman, para warga sekitar mengevakuasi korban yang meninggal satu persatu sambil menunggu ambulans dan pihak kepolisian datang. Para korban meninggal dalam kondisi tragis, semua dalam kondisi hangus, beberapa dalam kondisi tidak utuh dan sulit dikenali. Setelah ambulan datang, para korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diidentifikasi. Berita mengenai kecelakaan bus yang tragis itu sudah disiarkan ke seluruh penjuru kota Kendal. Pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya langsung berbondong-bondong ke rumah sakit tersebut. Di sini ada dua kategori korban, yaitu korban yang masih bisa dikenali dan yang tidak bisa dikenali. Untuk korban yang bisa dikenali, diserahkan ke pihak keluarga untuk dikubur secara layak, dan yang tidak bisa dikenali diserahkan ke pihak rumah sakit. Dan dari 30 korban tersebut, tersisa 9 korban yang tidak bisa dikenali. Ya, kalian tahu sendiri, di zaman itu belum familiar namanya tes DNA. Setelah menunggu sekitar 3 hari, pihak rumah sakit memutuskan mengubur 9 korban yang tidak bisa dikenali di area pemakaman warga yang tak jauh dari rumah sakit. Jarak pemakaman itu sekitar 200 meter dari rumah sakit melewati perumahan warga. 9 korban akhirnya diangkut menggunakan mobil ambulan menuju pemakaman warga. Pihak rumah sakit dan warga sekitar sepakat, 9 korban yang tidak bisa dikenali tersebut dikuburkan sesuai metode agama Islam, yaitu dikafani dan diberi patok di atasnya. Dan dari sinilah urban legend itu muncul. Diduga ada salah satu korban yang tali pocongnya lupa dibuka sebelum dikubur. Menurut mitos masyarakat Indonesia, jika tali potong jenazah tidak dibuka, maka arwah jenazah tersebut akan gentayangan untuk meminta dibukakan tali pocongnya. Perumahan warga di sekitar rumah sakit dan pemakaman yang awalnya tentram, mulai diteror arwah yang tidak dibuka tali pocongnya. Kisah teror tersebut dimulai dari salah satu warga yang melihat langsung sosok pocong bermuka gosong, berbau sangit mengetuk rumahnya. Siapa sih malam-malam bertamu ketuk pintunya keras banget? Baunya juga sangit kayak daging gosong. Pocong. Panas, tulung wekku diuculi, tulung wekku diuculi. Hampir setiap malam selalu ada warga yang diketuk pintunya dibarengi bau sangit, dan sosok potong itu meminta dibuka tali pocongnya sambil bilang, Tulung wekku diuculi. yang artinya tolong punyaku dilepasin. Tulung itu tolong, weku itu punyaku, dan diuculi itu dilepasin. Dengan kata lain, si arwah minta dilepasin tali pocongnya. Dan warga sekitar menyingkatnya menjadi wekculi.
Sejak saat itu mulai ramai tenteng teror Wekjuli. Para warga dihimbau untuk tidak keluar malam selepas jam 7 ke atas karena terornya tidak bisa diprediksi. Kandang jam 7, 8, 9 sampai 3 dini hari. Intinya di jam segitu bila ada yang ketuk pintu disertai bau sangit, jangan dibukakan. Nadia yang tinggal di sekitar rumah sakit pun juga terkena dampaknya, meskipun keluarganya tidak diteror. Pak, aku mau main ke rumah temenku sekalian ngerjain PR matematika. Boleh nggak? Pulangnya paling jam 7. Loh, jangan. Mending malam-malam di rumah aja daripada ketemu Wekjuli. Hah, Wekjuli itu apaan sih? Emang serem ya? Sampai orang sekampung nggak boleh keluar malam. Pokoknya serem banget. Kamu nurut aja ya, buat PR-nya di rumah aja. Urban Legend itu bertahan sekitar 3 tahunan, kondisi Kendal yang makin ramai, ditambah generasi baru yang lahir, membuat Urban Legend itu hilang sedikit demi sedikit. Dan adanya Piala Dunia 2002 membuat warga gemar bergadang dan juga sering nonton bareng di luar rumah, karena pada masa itu masih sedikit yang punya televisi. Mereka sudah tidak peduli lagi sama yang namanya Wekjuli, asalkan bisa nonton bola. Pada akhirnya, si Wekjuli itu benar-benar hilang ditelan bumi sampai sekarang. Kendal pun tumbuh berkembang seperti kebanyakan kota lain di Indonesia. Ya itulah tadi cerita Nadia mengenai Wekjuli. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah adanya mitos bukan untuk ditakuti, tapi sebagai pengingat diri agar kita dijauhkan dari gangguan. Para bangsa jin dengan mendekatkan diri ke Tuhan Sang Pencipta, karena tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Tuhan Sang Pencipta. Mitos sejatinya hanya masalah kepercayaan, buktinya mitos juga bisa hilang sering perkembangan zaman. Dan lahirnya generasi baru dengan pola pikir yang baru pula. Bagi kalian yang punya pengalaman dan kisah menarik, bisa dong berbagi ke Pengki Animasi. Tinggal DM di Instagram, inbox di Facebook, ataupun kirim file lewat email yang tertera. Tidak lupa kami meminta pada kalian untuk mendoakan para korban bus yang meninggal, karena sejatinya kejadian kecelakaan itu bukan mitos, benar-benar nyata adanya. Semoga amal ibadah semua korban diterima oleh Sang Maha Pencipta. Akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa kritik dan saran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.